Pagi saya dengan Bapak GBD, saya umur 67 tahun, berasal dari kelahiran di Semarang. 1 minggu yang lalu saya menjalani operasi tumor otak Tuhan di Rumah Sakit Mandaya ini. Sebelumnya itu aku tanggal 25 Januari melihat papa aku tuh kejang ketika kita lagi makan keluarga. Nah dari situ kita bawa ke salah satu rumah sakit dan ada ketika kita lakukan MRI dan juga CT scan ternyata ada tumor otak di bagian sebelah kiri, di belakang mata kirinya yang kan menekan saraf dan otak di sebelah kanannya. Itu yang menyebabkan setahun terakhir papa itu ketika jalan dia nggak confident, kita kira rabun biasa. Salam otak sehat, salam Dr. Joy. Selamat hari Senin sahabat sekalian. Hari ini kita akan melakukan tindakan operasi tumor otak yang cukup kompleks, yaitu klinoid meningioma besar. Jadi pasien ini datang dengan gejala kejang-kejang dan setelah dilakukan MRI ternyata diketahui ada tumor otak yang ukuran cukup besar dan ternyata bukan hanya kejang saja. Tumor otak ini sudah menyebabkan gangguan penglihatan di mata sebelah kiri. Kebetulan pasien ini juga pernah punya riwayat mata kanannya terluka sehingga menjadi tidak jelas. Sehingga pasien ini terancam menjadi buta kedua mata. Oleh karena itu kita akan lakukan tindakan operasi pengangkatan tumor dengan harapan moga-moga bisa memperbaiki fungsi mata kirinya, bisa mengobati kejangnya, dan juga bisa mengobati keluhan-keluhan pasien lainnya. Iya, tapi karena ukurannya besar kita harus dioperasi. Udah konsultasi lah ke berbagai dokter dan kita lempar juga ke media sosialnya Bapak GBD. Nah di media sosialnya itu banyak yang rekomendasi untuk operasi dengan Dr. Joy di Rumah Sakit Mandaya Puri. Nah awalnya si papa tuh takut banget operasi karena kan dari segi usia juga udah 67 dan juga banyak case yang operasi nggak berhasil. Jadi kita juga takut, sama dokter-dokter sebelumnya juga dibilang si papa bakalan hilang ingatan, bakalan lumpuh. Jadi kita makin takut untuk lakuin operasi gitu. Tapi setelah kita lihat rekomendasi dan DM-DM dari followersnya, banyak yang kasih tahu, mereka juga pasiennya Dr. Joy dan kasih tahu kalau oh Dr. Joy bakalan ngejelasin dan bagus gitu service-nya. Jadi kita langsung apply ke Mandaya Puri konsultasi dan setelah kita konsultasi ternyata si papa serak sama si Dr. Joy dan langsung confident untuk melakukan operasi. Padahal sebelumnya si papa tuh takut banget operasi dan kita sekeluarga juga takut banget gitu kan. Nah dengan mesin BrainLab neuronavigasi yang dimiliki oleh Mandaya, kita bisa dengan jelas memvisualisasi tumornya. Tumornya ini warnanya merah ini. Kita bisa lihat berada di dalam otaknya ya, di dasar tengkorak, pas di belakang mata sebelah kiri. Yang lebih pentingnya lagi, ternyata tumor ini sudah membebat atau encase pembuluh darah penting. Pembuluh darah yang memberikan makan otak sebelah kiri. Bersama-sama dengan skill, dengan teknologi, kita bisa memberikan kebaikan dan mengangkat penyakit ini. Konfirmasi tindakan oleh dokter. Dr. Joy. Dengan tindakan apa dok? Microsurgical tumor removal untuk diagnosis klinoid meningioma sinistra. Oke, time out selesai. Sebelum kita mulai, kita berdoa bersama untuk kelancaran operasi ini agar bisa mengangkat penyakitnya dan pasien terhindar dari segala komplikasi dan bahaya. Berdoa dimulai. Oke, masuk fase 3. Nice. Tumor out. Mata, saraf optikus, saraf nomor 3, arteri, semua pembuluh darahnya
sudah terbuka semua. Semoga pasiennya pulih dan baik ya. Oke, kita harus konfirmasi dulu dengan menggunakan alat semi robotik kita. Sudah batas tumor akhir ya sini. Sudah batas juga. Ini batas medial. Kita sudah sampai batas medial paling dalam. Ini bawah juga sudah ya. Bahkan sudah lewat ya, karena memang sudah nggak ada tumor lagi sini. Sudah. Sini. Sudah habis. Sini. Oke. Sudah habis. Ya. Operasi akan dilanjutkan oleh tim Dr. Christian Permana dan tim dan Dr. Dimas. Ternyata puji Tuhan operasinya berjalan dengan lancar Selama 8 jam. selama 7 sampai 8 jam, dan dari dokter-dokter sebelumnya pada bilang tumornya nggak mungkin angkat 100% gitu. Ternyata ketika dilakukan operasi tumornya bisa keangkat gitu 99%, bersih, dilihat dari hasil CT scan dan MRI-nya juga. Tumor terangkat gross total semuanya. Ini kalau kita lihat, terpaksa tumornya harus dicacah karena keras sekali. Bahkan mesin penghancur tumor kita harus kita setel di kekuatan 100% pun masih kewalahan menghadapi tumor yang keras sekali nih. Untung kita punya neuronavigasi dan punya Doppler yang bisa memverifikasi pembuluh darah, dan dengan mikroskop kita bisa pisahkan. Yang kedua, kita juga berhasil memisahkan dari saraf nomor 3, kelopak mata, tentu dengan bantuan dari Dr. Luhari dengan iomnya yang bisa memantau fungsi dari nervus saraf nomor 3-nya. Tadi sudah monitor ya dok, saraf nomor 3. Monitor 3, 4, 6, kemudian juga SSEP-nya juga, kemudian dengan visual evok potensial pakai Google. Jadi pasiennya secara terus-menerus distimulasi dengan flashlight untuk memastikan jarak penglihatannya. Baik, jadi kelihatannya semua stabil selama operasi? Selama operasi tidak tampak tanda iritasi nervus 3, 4, 6, dan juga SSEP sesuai baseline, dan juga gelombang VEP pada kiri dan kanan masih tampak. Wah, syukurlah. Terima kasih Dr. Auri untuk kerjasamanya. Guys, the best neuromonitoring. Terus setelah operasi kita kira si papa koma dulu atau masuk ICU dulu, nggak bisa jalan, nggak bisa ngomong, nggak ingat. Ternyata ketika masuk ke kamar, dia nggak masuk ke kamar ICU, dia langsung masuk ke kamar sini, terus dia langsung ingat gitu loh. Besokannya juga udah bisa mulai duduk, mulai berdiri, hari ketiga udah mulai bisa jalan. Jadi kita nggak nyangka banget ketika banyak case yang cerita, orang tuanya koma, terus abis itu ada yang makin nggak baik gitu ya. Ternyata si papa setelah operasi sama dokter Joy dan di Rumah Sakit Mandayapuri malah jadi lebih pintar. Iya. Mungkin dari papi kenapa bisa cocok sama dokter Joy setelah konsultasi? Pas kejadian itu kan saya kontrol beberapa rumah sakit dan sama dokternya juga, yang ada 2. Yang ketiga ini dengan dokter Joy, hasilnya kan dijelasin semua, hasilnya sama kan, harus dioperasi semua. Ketemu di kontrol di sini, ketemu dokter Joy, saya lebih mantap untuk melakukan operasi dengan dokter Joy. Kalau dari saya sebagai anak juga, kan kita udah ke beberapa rumah sakit dan ke beberapa dokter. Nah, dokter Joy salah satu dokter yang kasih by numbers gitu. Chance-nya misalkan sukses rate-nya 90%. Dia kasih tahu by angka, dan juga dia kasih tahu, tenang aja ini operasinya nggak bakal kenapa-kenapa kok papanya gitu. Sedangkan di dokter lain yang nggak kasih kita chance gitu loh, nggak kasih kita number sukses rate-nya berapa. Jadi kita mungkin emang udah jalannya juga sama dokter Joy, karena dia kasih penjelasannya juga bukan yang nakut-nakutin, komunikasinya juga baik, karena kita sebagai keluarga pasien juga kan takut gitu ya, banyak dari dokter bilangnya kayak gini-gini malah bikin makin takut gitu. Sedangkan dari dokter sains juga semuanya udah pada bilang ini harus dioperasi, tapi kalau kita dapat komunikasinya yang nakut-nakutin kan kita juga takut untuk melangkah. Begitu selesai operasi
itu si papa langsung minta pisang goreng gitu. Oh berarti udah sadar bener nih, udah minta pisang goreng kan. Terus di hari kedua si papa udah mulai bisa duduk, mulai bisa makan sendiri gitu. Sedangkan kalau case-case yang lain yang lebih muda gitu, kita dapat cerita dengan tumor otak yang sama usia 32 tahun itu sebulan koma. Tapi ini si papa setelah operasi hari berikutnya dia udah bisa makan sendiri. Nggak usah masuk ICU. Nggak usah masuk ICU gitu. Untuk jalan sih dia masih perlu adjustment ya, tapi dia udah bisa duduk, bisa ngobrol, bisa ngatur keseimbangan. Di hari ketiga udah mulai jalan keliling ward di sini gitu, udah mulai jalan keliling di lorong. Terus udah mulai fisioterapi juga, bahkan di hari ketiga sama hari keempat dia fisioterapi sepedaan udah bisa 4-5 km gitu. Itu kan mujizat banget ya umur segini. Habis operasi otak itu tumornya gede tapi dia bisa melakukan fisioterapi, bisa jalan di treadmill, bisa sepedaan, padahal belum ada seminggu gitu setelah operasi. Jadi ya bersyukur banget sih gitu. Untuk teman-teman online saya nanti itu ada yang perlu untuk konsultasi dengan Dr. Joy di Rumah Sakit Mandaya ini, silakan konsultasi agar semua penyakitnya bisa cepat diangkat dan pulih kembali kesehatannya. Terima kasih dukungannya Dr. Joy. Paling penting ya kita sebagai caregiver tuh jangan panik, jangan terburu-buru untuk mengambil keputusan. Daripada kita menyesal seumur hidup, mending cari second opini di dokter-dokter lain. Dan kita pengalamannya dengan Dr. Joy dan Rumah Sakit Mandaya setelah kita konsultasi sampai si papa operasi dan pulih seperti sekarang ini, hari ke-7 aja udah bisa duduk, bisa diwawancara gitu ya. Nah saya sangat rekomendasi sih buat kalian untuk konsultasi dulu gitu, dan tanya-tanya dulu aja kalau permasalahan tumor otak, bedah saraf itu tanya-tanya dulu aja, karena sangat rekomendasi. Jangan panik dulu nih mesti operasi atau gimana, mending cari second opini dulu, konsultasi dulu sebelum ambil keputusan yang besar, karena keputusan itu diambil harus dengan kepala yang dingin gitu.